Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembuatan multimedia pembelajaran yang semoga dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk, simak sampai selesai. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Nurul Asmi dari kelas P22. Pada video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh beliau Bapak Agus Abdussalam MPD. Pada slide pertama, saya akan membahas tentang komponen multimedia yang saya gunakan dan tujuan pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, komponen multimedia yang saya gunakan yaitu meliputi teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Lalu, tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman materi, yang kedua, meningkatkan interaktivitas, yang ketiga, menyediakan akses ke sumber daya digital, yang selanjutnya memfasilitasi dan mengenalkan pembelajaran kolaboratif, yang kelima, mempermudah penilaian dan umpan balik, yang terakhir, menghemat waktu dan biaya. Berikut adalah contoh rencana pelajaran atau lesson plan untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS Ma'arif NU 02 dengan tema Nilai Akidah dalam Kehidupan Sehari-hari. Pada bagian pembuka, mencangkup aktivitas salam dan doa, dilanjutkan dengan persepsi dengan mengaitkan materi dengan pengalaman siswa sehari-hari, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian masuk ke inti, yaitu menjelaskan tentang materi, di mana mencangkup definisi dan pentingnya akidah. Kemudian demonstrasi dan diskusi kelompok dengan memanfaatkan situasi yang memerlukan penerapan nilai akidah. Dilanjutkan dengan latihan dan tugas, yaitu berupa esai penerapan nilai akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada bagian penutup yang mencangkup ringkasan, merangkum poin-poin penting, kemudian ada evaluasi dan refleksi yaitu sesi tanya jawab dan kuis singkat, dan dilanjutkan dengan penutup dan pemberian tugas jika perlu ya. Pada slide selanjutnya yaitu tentang metode pengajaran yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada metode pengajaran dengan ceramah interaktif di mana pemateri menjelaskan materi dengan tanya jawab dan diskusi. Lalu ada kuesioner dan survei di mana menggunakan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru mengenai pengalaman mereka dengan multimedia. Yang ketiga ada studi kasus di mana pengajar menggunakan situasi nyata untuk aplikasi nilai akidah. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis proyek di mana pengajar menulis esai tentang penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide selanjutnya, berisikan tentang tahapan pengembangan multimedia. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, meliputi aktivitas menentukan tujuan proyek dan audiens target, lalu membuat rencana proyek yang meliputi jadwal, anggaran, dan sumber daya. Ini alat dan teknologi yang digunakan melalui akses browser. Pada tahap kedua ada desain, meliputi aktivitas membuat sketsa dan wireframe, dan dilanjutkan mendesain antarmuka pengguna dan pengalaman penggunaan. Alat dan teknologi yang digunakan melalui Canva. Yang ketiga ada implementasi. Aktivitasnya yaitu mengintegrasikan semua komponen multimedia ke dalam platform dan melakukan uji coba untuk memastikan semua fitur berfungsi dan baik. Untuk mengintegrasikan saya menggunakan alat dan teknologi PowerPoint dan Google Drive. Untuk melakukan uji coba saya menggunakan laptop dan proyektor. Yang terakhir ada tahapan evaluasi yaitu mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan audiens melalui Google Form dan juga melakukan evaluasi terhadap performa dan efektivitas konten multimedia. Untuk menambahkan video, bisa kalian tekan import lalu pilih dan tarik dan extract. Nah, akan terlihat di pengerjaan. Lakukan sampai selesai. Untuk memilih transisi bisa untuk di transition dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Dan juga untuk audio kalian bisa memilih yang sudah tersedia, ada yang pro dan tidak, atau bisa juga ekstrak dari video yang sudah kalian siapkan. Seperti yang saya lakukan ini, saya mengekstrak dari video downloadan. Nah, tinggal di sini kita tarik juga ke pengerjaan. Nah, akan terlihat seperti itu dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu dicek suaranya, setelah terdengar sampai akhir dan rapi sesuai yang kita inginkan, bisa langsung diekspor di tanda ekspor. Nah, langsung diekspor. Pada slide selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan dan pencapaian. Yang saya gunakan yaitu kuesioner dan survei di mana untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru mengenai pengalaman mereka dengan multimedia. Pertanyaan dapat mencakup aspek-aspek seperti kemudahan pengguna, daya tarik visual, dan efektivitas materi yang disampaikan. Sedangkan pencapaian yang satu yaitu tentang keberhasilan, di mana pengumpulan data lebih luas, kemudahan dan fleksibilitas, dan analisis data yang mudah. Tantangannya yaitu respon yang tidak serius, interpretasi data,
bias responden, dan tingkat respon yang rendah. Di slide selanjutnya ada hasil evaluasi dan umpan balik. Aspek yang saya evaluasi yang pertama ada keterlibatan. Umpan balik dari siswa yaitu siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar, sedangkan umpan balik dari guru merasa partisipasi siswa meningkat selama pelajaran dengan multimedia. Yang kedua ada aspek pemahaman materi, di mana siswa merasa visualisasi dan animasi membantu mereka memahami konsep yang sulit, sedangkan dari pihak guru merasa multimedia mempermudah penjelasan materi yang kompleks. Yang ketiga ada aspek kualitas konten, di mana beberapa siswa mengeluh kualitas video atau suara kurang jelas, dan guru harus memerlukan dan mempersiapkan lebih banyak dibandingkan metode tradisional. Yang terakhir ada aspek interaktivitas. Dari siswa merasa video simulasi ibadah sangat membantu dalam memperagakan langkah-langkah, dan umpan balik dari guru, multimedia membantu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana pengembangan dan penggunaan multimedia pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Multimedia seperti video, animasi, dan aplikasi interaktif dapat memfasilitasi pemahaman materi yang lebih efektif, menarik, dan mudah diakses oleh siswa. Penggunaan teknologi ini juga mendukung pembelajaran yang lebih dinamis, serta memperkaya pengalaman belajar dengan berbagai media yang relevan dan menarik bagi generasi digital saat ini. Temuan utama yang ditemukan adalah bahwa multimedia pembelajaran mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Selain itu, multimedia juga dapat membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak dalam PAI dengan cara yang lebih mudah dipahami melalui visualisasi dan contoh yang konkret. Namun, beberapa tantangan terkait keterbatasan sumber daya teknologi dan kemampuan pengajaran dalam memanfaatkan multimedia secara optimal masih perlu diperhatikan. Pada slide selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama yaitu tingkat akses teknologi di sekolah. Yang kedua, adakan pelatihan guru untuk penggunaan multimedia. Yang ketiga, kembangkan konten interaktif dan bervariasi. Yang keempat ada evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan multimedia pembelajaran untuk PAI. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, kritik, atau saran melalui kolom komentar di bawah ini ya. Saya sangat menghargai kontribusi Anda untuk pengembangan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.